Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan mereview hasil seminar yang telah saya ikuti pada mata kuliah ekstrakurikuler sebagai pengganti tugas final. Adapun 3 topik yang telah saya ikuti seminarnya, yang pertama yaitu olah data atau software, yang kedua yaitu tes TOEFL atau pembelajaran TOEFL melalui seminar ataupun webinar, yang ketiga yaitu berbisnis atau berwirausaha, seminar atau webinarnya. Adapun yang saya review pada kesempatan kali ini, dari ketiga topik yang telah saya sampaikan tadi, saya akan mereview seminar tentang berbisnis atau wirausaha. Adapun tema yang saya angkat pada hasil review tentang seminar bisnis atau wirausaha ini yaitu strategi berbisnis di era pandemik COVID-19. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu bisnis. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam bahasa ekonomi disebutkan sebagai laba. Untuk bahasa umumnya, biasa kita dengar jika berbisnis itu kita memperoleh suatu keuntungan. Pada bahasa ekonominya itu tadi laba. Nah, keuntungan yang dimaksud di sini yaitu hasil yang telah kita dapatkan selama bisnis kita berjalan. Saya tarik contoh, misalnya saya membangun sebuah bisnis yang telah berjalan sekitar 1 bulan. Nah, dengan modal yang saya keluarkan yaitu 10 juta untuk membeli produk-produk yang saya akan jual pada bisnis saya tersebut. Nah, setelah 1 bulan berjalan lamanya, hasil yang saya dapatkan yaitu sekitar 12 juta. Nah, modal yang telah kita keluarkan tadi bisa kembali dengan hasil yang telah kita dapatkan selama 1 bulan tersebut, yang mana yang kita dapatkan tadi yaitu 12 juta. Nah, 10 jutanya kita kembalikan dari modal yang telah kita keluarkan. 2 jutanya itu adalah keuntungan yang kita dapatkan. Adapun strategi yang bisa kita lakukan untuk membeli produk-produk agar bisnis kita tetap berjalan, bisa saja keuntungan itu kita putar untuk sebagai modal, ataupun kita tambahkan dengan modal yang telah kita keluarkan tadi, yang kita hasilkan, yang kita kembalikan sekitar 10 juta tadi, kita bisa ambil sebagian untuk memutar modal tersebut untuk membeli produk yang agar bisnis kita tetap berjalan. Kembali ke pendefinisian bisnis itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Laba yang tadi saya jelaskan yaitu keuntungan. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Diambil dari kata busi. Mungkin teman-teman tidak asing lagi mendengar kata busi ini. Busi adalah sibuk. Nah, dalam pendefinisian busi di dunia ekonomi ini yaitu sibuk dalam melakukan aktivitas yang dapat menguntungkan orang itu, bukan untuk merugikan. Selanjutnya yaitu bisnis terdiri dari berbagai macam tipe, dan sebagai akibatnya bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengkelompokkan bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan sebuah keuntungan. Yang pertama yaitu manufaktur. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen kemudian dijual untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Contoh dari manufaktur ini adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa.
Adapun tipe bisnis yang kedua berdasarkan keuntungannya yaitu bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible. Bisnis ini mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah konsultan dan psikolog. Yang ketiga yaitu pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor. Tipe bisnis yang keempat adalah bisnis pertanian dan pertambangan, adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. Untuk bisnis pertanian yaitu dengan menjual hasil dari pertanian yang dia lakukan. Begitupun juga pertambangan, yaitu hasil dari mineral yang mereka dapatkan. Selanjutnya yaitu bisnis finansial. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Selanjutnya yaitu bisnis informasi. Untuk bisnis informasi ini adalah bisnis menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Selanjutnya yaitu utilitas. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air dan biasanya didanai oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu bisnis transportasi. Bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Contoh kecilnya yaitu misalnya Grab, Gojek dan aplikasi-aplikasi Gojek lainnya. Yang terakhir yaitu bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan secara online lewat internet. Dalam bisnis online, barang apa saja bisa diperjualbelikan seperti pada bisnis konvensional. Cuman bedanya kita mempromosikannya secara online dan biasa itu pengantarannya melalui aplikasi-aplikasi seperti JNE dan JNT dan maupun aplikasi-aplikasi pengantaran lainnya. Nah, dari beberapa tipe yang telah saya jelaskan tadi, dari tipe-tipe bisnis tersebut, saya akan lebih ke bisnis online. Seperti dengan keadaan kita sekarang yaitu serba online, sekolah online, bisnis juga online, mungkin beberapa kegiatan yang seharusnya kita lakukan secara berinteraksi secara langsung, kini kita mungkin lebih membatasi itu dan beralih ke internet. Yang dulunya mungkin banyak sisi-sisi negatif dari internet ini, tetapi sekarang sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana strategi-strategi dalam melakukan bisnis secara online di era pandemik dan juga resiko-resiko yang dihadapi untuk pemula maupun yang pernah menjalani bisnis secara konvensional yang beralih ke bisnis online ini. Untuk bisnis online ini kita sudah ketahui bahwa kita garis bawahi kata online, berarti kita lebih mengandalkan gadget dalam mempromosikan produk-produk yang kita buat. Adapun tempat yang bisa kita jadikan sarana untuk mempromosikan produk-produk yang kita jual, banyak aplikasi-aplikasi sosial media maupun Google, ataupun kita bisa membuat iklan terhadap YouTube untuk kita promosikan produk-produk ataupun yang ingin kita jual pada bisnis kita. Salah satu contoh kecilnya yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin sekarang teman-teman juga mengetahui
lebih banyak aplikasi-aplikasi penjualan online dan lebih tersedia tempatnya ibarat toko online di dalam sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan aplikasi-aplikasi penjualan online lainnya. Nah, kesempatan ini bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk-produk yang kita jual. Intinya untuk melakukan bisnis online ini, karena persaingan yang sangat ketat, kita harus sekreatif mungkin untuk melakukan terobosan-terobosan agar konsumen itu tidak monoton akan produk yang kita jual. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu 5 strategi membangun bisnis di era pandemik bagi pemula maupun pebisnis konvensional yang beralih ke bisnis online. Yang pertama yaitu ambil perspektif. Krisis biasanya merupakan momen di mana Anda membuat perubahan yang Anda tunda dari kenyamanan. Jadi, peluang yang ditawarkan pandemi kepada kita penting untuk berani menetapkan tujuan baru. Kita garis bawahi tujuan baru. Jadi, planning yang kita lakukan sebelumnya itu kita bisa beralih karena keadaan kita sekarang berbeda. Jadi, kita harus membuat tujuan baru untuk melakukan sebuah terobosan demi mencapai suatu keberhasilan. Pada titik inilah kita harus mulai menetapkan tujuan dan mulai menetapkan tenggat waktu yang realistis. Tujuan abadi tidak lebih dari niat baik. Jadi perspektif ini sangat dibutuhkan untuk membangun suatu bisnis di era pandemik, karena kita juga tidak bisa abal-abalan dalam membangun sebuah bisnis, dan biasa juga tidak bisa kita gunakan yang namanya tiba masa tiba akal. Kita harus betul-betul membuat suatu susunan untuk mencapai tujuan agar kita mencapai sebuah keberhasilan, yang mana kita hampir menyerah pada satu titik ini, tetapi ada kalanya kita harus terus berusaha untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai sebelumnya, tetapi dengan arah yang berbeda dikarenakan pandemik COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu ringkasan eksekutif. Cobalah untuk meletakkan di atas kertas di mana Anda saat ini berdiri dan apa yang benar-benar ini ingin Anda lakukan. Hidup Anda adalah perusahaan terpenting yang akan Anda bangun. Jika Anda melakukannya untuk bisnis lain, mengapa tidak untuk hidup Anda? Jelaskan tujuan karir Anda, masa depan yang Anda inginkan untuk karir Anda, dan apa yang benar-benar Anda sukai. Jadi, kesimpulan dari penjelasan ini yaitu walaupun kita berbisnis, jangan kita paksakan untuk membuat sesuatu yang sangat keren tetapi kita tidak mampu untuk mencapainya. Buatlah walaupun sederhana tetapi yang kita sukai. Jadi itu akan mengalir dengan lancar karena sesuatu yang kita sukai. Jadi itu kuncinya. Kita buat sebuah, jika ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukannya sesuai dengan yang kita sukai. Ada kalanya kita harus menerobos, tetapi tidak selalunya kita harus memaksakan diri untuk menjadi sempurna. Yang ketiga yaitu visi dan misi. Untuk membangun sebuah bisnis baik secara konvensional maupun online, kita harus memiliki visi dan misi. Kita harus mempunyai tujuan. Apa yang ingin kita capai dari bisnis kita ini. Jadi visi dan misi ini sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah bisnis. Kita tidak bisa asal-asalan dalam membangun sebuah bisnis. Selanjutnya yang keempat yaitu identifikasi SWOT Anda. Analisis SWOT atau SWOT merupakan ujian untuk mengetahui kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu analisis SWOT atau SWOT, pikirkan tentang bagaimana Anda sebagai produk, siapa Anda,
apa karakteristik Anda, apa yang Anda perlu tingkatkan, dan apa yang harus dipersiapkan. Jadi semua itu harus kita ketahui agar bisnis yang kita bangun nantinya tersusun dengan rapi. Selanjutnya yaitu identifikasi sumber daya utama. Apa tim yang Anda miliki untuk mencapai tujuan Anda? Nah, dari tim yang dimaksud di sini bisa saja yang mampu memotivasi kita dalam membangun sebuah bisnis, baik itu teman, keluarga, mentor, maupun orang lain yang mampu membangun atau mendorong kita agar kita bisa membangun bisnis ini dengan baik. Bisa saja kita menjadikan mentor orang yang telah menjalankan bisnis dengan baik dan sukses. Jadi kita butuh motivasi dari seseorang untuk bisa mendorong diri sendiri agar bisa mencapai suatu keberhasilan. Itulah tadi 5 strategi untuk membangun bisnis di era pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu yang harus pebisnis ketahui dalam membangun sebuah bisnis, yaitu resiko-resiko yang terjadi pada saat menjalankan bisnis tersebut. Nah, risiko dalam berbisnis online itu berbeda dengan berbisnis offline. Namun, pada dasarnya semua jenis bisnis pasti memiliki resikonya tersendiri. Tinggal bagaimana cara kita mengantisipasi dan mengatasi resiko yang terjadi saat menjalankan bisnis di internet ini. Hidup juga memiliki resiko, begitupun dengan bisnis online. Pasti ada risiko dan tantangan yang akan dihadapi saat menjalankannya. Namun, menawarkan peluang yang menjanjikan bagi yang serius dan konsisten menjalankannya. Sebelum menjalankan sebuah bisnis online, ada baiknya jika kita mengetahui resiko-resiko yang terdapat di dalamnya agar kita bisa mengantisipasi risiko tersebut atau bisa meminimalisir efek buruk dari resiko tersebut secara baik. Resiko yang pertama yang teman-teman harus ketahui untuk membangun bisnis online yaitu persaingan bisnis yang cukup ketat. Internet telah membuka peluang usaha yang sangat menjanjikan bagi banyak orang. Ini adalah fakta. Hal tersebut membuat pengguna internet berlomba-lomba untuk memiliki usaha online sendiri dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan performa bisnis mereka di internet. Hal ini tentu saja membuat pasar di internet semakin ramai dan sesak. Bayangkan saja jika kalian adalah orang pertama yang baru membangun sebuah bisnis online dan baru mengetahui trik dalam melakukan bisnis secara online dan menghadapi kenyataan bahwa ceruk yang Anda bidik ternyata sudah ada banyak pemain besar. Hal ini adalah resiko bisnis online yang pasti akan dihadapi oleh seorang pemula. Selanjutnya yaitu resiko yang kedua, yaitu permintaan pasar yang selalu berubah-ubah. Beberapa jenis produk yang dijual online, misalnya fashion, selalu ada tren yang berubah dari waktu ke waktu. Itu pasti sudah kita ketahui bersama. Bagi mereka yang bermain di ceruk ini tentu sudah paham tentang hal ini dan sudah punya strategi untuk bisa memenuhi permintaan konsumen. Nah, kita yang ingin membangun bisnis bagi pemula itu harus mengetahui bahwa proses pengadaan ini selalu berubah-ubah karena kita mengikuti tren. Bayangkan jika satu produk itu terus yang kita keluarkan dan tidak mengikuti tren-tren yang selalu update, maka kita akan ketinggalan dan konsumen yang telah berlangganan dengan kita bisa-bisa berpindah dikarenakan ketidaksediaan barang kita
dengan mengikuti tren tersebut. Bagi para pemain baru tentu saja ini sebuah tantangan yang cukup merepotkan, apalagi bila kita belum memiliki supplier yang punya barang yang selalu ready. Jadi ini adalah salah satu resiko yang mungkin juga harus dihadapi pada pebisnis pemula agar bisnis yang dijalankan nanti berjalan dengan lancar. Adapun resiko yang ketiga yang teman-teman perlu ketahui yaitu masih maraknya penipuan. Penipuan ini bisa saja dilakukan oleh pembeli maupun penjual. Sebagai pebisnis online, kita berhadapan dengan calon pembeli yang ternyata adalah seorang penipu. Bisa saja bukti transfer yang dia foto itu adalah tipuan ataupun juga nominal tidak sesuai dengan harga yang kita jual. Jadi, sebagai pemula, kita harus siap menghadapi resiko bisnis online yang satu ini. Fakta bahwa para penjual online tidak mengenal konsumen mereka menjadi pintu masuk bagi para penipu yang mencoba mengelabui para pebisnis online. Ada juga beberapa konsumen yang sudah berniat menipu dan gagal justru menyerang balik dengan tujuan untuk merusak nama baik toko online yang telah kita bangun ini. Jadi, teman-teman yang baru ingin membangun bisnis online harus berhati-hati pada resiko yang ketiga ini, yaitu penipuan. Untuk contoh dari resiko yang ketiga ini, saya ambil dari salah satu aplikasi yang lagi viral yaitu TikTok. Contoh penipuan-penipuan yang biasa dilakukan oleh pembeli atau penjual. Mari teman-teman simak video berikut. Kak, aku beli kopinya satu yang ini sama yang ini ya. Kalian sama yang ini atau yang ini juga, Kak? Oh enggak, Kak. Itu dulu aja. Berapa totalnya? Karena total belanja kakak sudah memenuhi syarat, kakak berhak mendapatkan voucher ini. Laku sampai akhir bulan ini dan hanya bisa dipakai di outlet ini. Kalau gitu aku pakai sekarang aja deh vouchernya. Aku pakai buat beli yang ini sama yang ini ya. Oke kak, jadi total kopinya semua ada 4 beda struk ya. Kakak berhak mendapatkan voucher ini lagi. Pernah kena tipuan marketing ini juga nggak? Komen ya. Setelah resiko yang ketiga tadi, resiko keempat ini juga teman-teman harus ketahui, yaitu pengadaan barang. Proses pengadaan barang adalah salah satu resiko bisnis online yang harus diperhatikan, karena tidak bisa kehilangan konsumen ketika barang yang dijual tidak ready. Jadi jika kita ingin bekerja sama dengan satu toko yang kita tempati untuk membeli sebuah produk, contoh misalnya kita menjual baju. Nah, pengadaan baju ini kita harus terus mengetahui di tempat kita membeli, karena pengadaan barang ini sangat betul-betul harus diperhatikan. Bisa jadi jika barang kita tidak ready, bisa saja konsumen yang telah berlangganan dengan kita itu mungkin bisa saja kecewa dan bisa beralih ke toko lain. Jadi pengadaan barang ini sangat betul-betul harus diperhatikan bagi pebisnis pemula agar konsumen tetap tertarik dengan kita. Risiko yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui yaitu proses pemasaran. Nah, proses pemasaran ini juga sangat penting, yang mana kita harus kreatif dalam mempromosikan produk yang akan kita jual. Saya tarik contoh, jika kita ingin mempromosikannya secara berbayar, kita bisa mengendorse artis. Ini adalah salah satu trik yang mungkin juga banyak digunakan oleh perusahaan produk yang besar, seperti misalnya produk MS Glow. Dia mengendorse artis. Teman-teman bisa lihat gambar berikut. Bisa saya jelaskan, misalnya artis ini adalah memiliki sangat banyak fans. Jadi mungkin fansnya itu berpikiran bahwa artis yang saya idolakan saja memakai produk tersebut, pasti saya percaya gitu. Jadi mungkin beberapa fans juga suka mengikuti apa yang digunakan oleh idolanya.
Sehingga ini adalah salah satu strategi yang sangat bagus juga untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Tetapi kita bagi pemula bisa saja membuat packingan produk kita itu menarik, atau kita mempromosikannya dengan foto yang kita buat pada produk ini sangat estetik atau lebih trendy gitu. Dan juga untuk videonya kita bisa salurkan melalui beberapa aplikasi, misalnya Instagram, juga aplikasi yang sangat viral juga sekarang yaitu TikTok. Untuk contoh pada video pemasaran, bisa teman-teman perhatikan video berikut. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I will not pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you. Itu tadi contoh-contoh proses pemasaran yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman, agar proses pemasaran yang kita lakukan ini bisa menarik para konsumen-konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari 3 seminar yang saya dapatkan, mungkin hanya itu yang saya dapatkan, strategi maupun resiko-resiko yang harus kita ketahui. Dan mungkin teman-teman lebih banyak mengetahui tentang strategi maupun resiko. Saya di sini bertujuan untuk menyalurkan ilmu yang telah saya dapatkan. Jadi jika ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.